Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Ade Nur Habibah. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 12 11 25 11 01 32. Di sini saya akan menjelaskan kuis pada sesi 3 yaitu tentang organisasi sosial, ciri-ciri dan fungsi. Yang pertama adalah pengantar organisasi sosial. Organisasi sosial adalah kelompok teratur yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang berkaitan dengan kepentingan sosial atau kemasyarakatan. Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan, solidaritas, dan kehidupan dalam bermasyarakat. Selanjutnya, ada ciri-ciri organisasi sosial. Yang pertama, memiliki tujuan bersama. Setiap organisasi sosial dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan sosial, seperti kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, atau lingkungan. Yang kedua, terdiri dari sekelompok orang. Organisasi sosial dibangun oleh sekelompok individu yang bekerja sama, saling berinteraksi, dan memiliki peran masing-masing. Yang ketiga, adanya struktur dan pembagian tugas. Yang keempat, memiliki aturan atau norma yang mengikat anggota. Organisasi sosial biasanya memiliki anggaran dasar atau sering kita sebut AD dan anggaran rumah tangga atau ART. Atau aturan lain yang mengatur perilaku serta kewajiban anggota. Nomor kelima, adanya interaksi sosial yang intens. Yang keenam adalah berorientasi pada kepentingan. Selanjutnya, nomor 7, nomor terakhir adalah bersifat dinamis dan berkembang. Selanjutnya ada fungsi organisasi sosial, yaitu yang pertama sebagai wadah kerjasama sosial. Contohnya, Karang Taruna mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan desa. Yang kedua, ada sebagai alat kontrol sosial. Contohnya, organisasi keagamaan menegur anggota yang melanggar nilai-nilai moral. Yang ketiga, sebagai sarana pendidikan sosial. Selanjutnya, yang keempat, sebagai sarana penyalur aspirasi dan partisipasi masyarakat. Contohnya LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat menyuarakan aspirasi masyarakat terkait isu lingkungan. Dan yang terakhir adalah sebagai agen perubahan sosial. Contohnya komunitas peduli sampah mengajak warga untuk mengurangi penggunaan plastik. Selanjutnya di sini adalah contoh dari lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat atau bisa disingkat dengan LSM adalah organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, mandiri, dan tidak berorientasi pada keuntungan. Tujuannya untuk membantu menyelesaikan masalah sosial, kemanusiaan, lingkungan, dan pembangunan masyarakat. Selanjutnya, ada contoh profil LSM ya. Di sini saya mengambil salah satu contoh dari LSM adalah WALHI atau singkatan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Bergerak di bidang lingkungan hidup dan pelestarian alam. Tujuannya melindungi lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas manusia dan memperjuangkan keadilan ekologis. Ya, ini adalah contoh dari LSM. Selanjutnya adalah ormas atau singkatan dari organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat atau ormas adalah kumpulan orang yang dibentuk secara sukarela oleh warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan atau budaya. Tujuan utamanya adalah mewadahi kepentingan bersama, memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Ciri-ciri dari organisasi masyarakat adalah yang pertama, dibentuk atas dasar kesukarelaan, yang kedua, memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat, yang ketiga, bersifat mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah, yang keempat, terdapat struktur kepengurusan atau aturan organisasi. Ya, dan yang terakhir adalah kegiatan berorientasi pada kepentingan sosial atau politik. Contoh dari organisasi masyarakat adalah Karang Taruna,
atau sebagai wadah pembinaan generasi muda di tingkat desa atau kelurahan. Yang kedua adalah Pemuda Pancasila, dan yang ketiga adalah Forum Komunikasi RT atau RW. Selanjutnya, yang terakhir ada organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan adalah kelompok atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki keyakinan dan tujuan sama dalam bidang keagamaan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta mengembangkan ajaran agama melalui kegiatan sosial, pendidikan, dan dakwah. Ciri-ciri dari organisasi keagamaan adalah berlandaskan ajaran dan nilai-nilai agama tertentu. Kedua, memiliki tujuan untuk membina kehidupan beragama yang baik. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti dakwah, pendidikan, dan amal sosial. Yang keempat adalah anggota berasal dari umat beragama yang sama. Yang kelima adalah bersifat non-profit atau tidak memiliki keuntungan. Contoh dari organisasi keagamaan adalah Nahdlatul Ulama (NU). Organisasi Islam ini adalah NU adalah salah satu organisasi Islam yang berkembang pesat atau yang sudah familiar di telinga masyarakat itu NU. Ada Nahdlatul Ulama atau NU, ada Muhammadiyah, ada Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Parisada Hindu Dhamma Indonesia atau PHDI, Majelis Ulama Indonesia adalah atau MUI. Nah, itu adalah contoh dari organisasi keagamaan. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.